ke Kota Padang, kalau itu mengarah ke Solo. Nah, halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Nah, kali ini di hari Jumat tanggal 13, saya lagi berada di Sitinjolawi. Tepatnya ini di lokasi flyover Sitinjolawi. Kita lagi berada di jalannya nih, pinggir jalan. Kebetulan kelihatannya kan. Di sana terlihat ada alat berat 1 unit, terus yang di sini pun ada safe loader juga. Cuman kalau ditengok dari sini nggak kelihatan sih. Pinggir-pinggir jalan ini masih ada semak-semak, jadi nggak kelihatan ke lokasi flyover. Yuk. Oke, sekarang kita sudah sampai di Panorama 1 Tanjakan Sitinjolawi. Seperti tadi, itu mengarah ke Kota Padang dan itu mengarah ke Solo. Nah, Panorama 1 ini tanjakan ataupun turunan tikungan di Panorama 1 ini yang memiliki kemiringan jalan yang 45 derajat. Jadi di beberapa video sebelumnya saya sempat membahas kemiringan jalan yang 45 derajat di lintas Sitinjolawi ini, ya ini salah satunya ya. Bayangin kita berdiri di sini aja mengarah ke truk itu dan habis itu menghilang tuh. Tinggi banget. Oke. BK dari Medan kayaknya ya. Makin sore makin rame. Sekarang sudah pukul 2.41. Tadi di awal video pukul 2.20 sih saya nyampe sini. Tadi di sana. Dan sekarang udah di Panorama 1. Seperti yang saya bilang tadi, kemiringan jalan yang 45 derajat diantaranya Panorama 1 Tanjakan Sitinjolawi. Bahkan kalau kita dari bawah, kendaraan yang di atas pun nggak kelihatan. Wih, menangis dia. Oke teman-teman semua, di tanggal 13 ini kita bakalan nengok lagi terupdate kondisi dan situasinya flyover Sitinjolawi ini. Dan kali ini kita menerbangkan drone lagi menuju ke lane clearing flyover Sitinjolawi. Dan terlihat di sini ada beberapa dump truck dengan muatan tanah timbunan dan 1 unit eksavator dan 1 unit dozer dan 1 unit vibro roller. Masih seperti video kemarin, lagi proses penimbunan dan perataan daerah lane clearing flyover Sitinjolawi ini. Pembangunan flyover Sitinjolawi ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan yang hampir terjadi setiap harinya. Jangan khawatir bagi pengendara-pengendara yang ingin melintasi jalur Sitinjolawi ini. Dengan adanya flyover Sitinjolawi ini, masyarakat tetap bisa menggunakan jalan yang lama.
Rabu 13 Juni 2025, dan kita berkesempatan lagi buat mengupdate flyover si Tinjau ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di depan kita ada beberapa dump truck yang lagi bermuatan tanah timbunan, dan di depan kita sudah terlihat ada beberapa boplang yang sudah dipasang. Boplang adalah istilah teknik, yaitu papan lurus dan datar yang dipasang pada keliling ataupun sudut-sudut lahan yang menurut rencana akan didirikan bangunan. Nah, bisa jadi ini adalah bangunan perkantoran ataupun bangunan-bangunan tempat tinggal ataupun bangunan administrasi untuk perjalanan pembangunan flyover si Tinjau ini. Beberapa hari yang lewat kita ke sini hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, dan terlihat belum ada terpasangnya boplang untuk bangunan ini. Dan sekarang di hari Jumat di tanggal 13 kita sudah melihat pemasangan boplang untuk bangunan di flyover si Tinjau ini. Tepatnya di Panorama 1 Situnjelawi. Bisa dibilang di daerah Sumatera Barat, jalur Situnjelawi ini adalah dari Kota Padang menuju Kota Solo. Jalur yang paling ekstrim, dan di Panorama 1 ini kemiringan jalan bisa sampai 45 derajat.
Selain pemasangan boplang untuk update hari ini, dan terlihat di sini ada satu alat berat ekskavator yang di dalam sungai yang lagi memecahkan batu besar di dalam sungai. Ekskavator menjadi salah satu alat berat yang sangat umum ditemui di berbagai area pekerjaan proyek, mulai dari pekerjaan proyek konstruksi, pertambangan, bahkan perkebunan. Kegunaan dari alat berat ini yaitu umumnya untuk menggali, mengangkat, dan mengangkut material tanah ataupun pasir. Namun selain itu, ekskavator ini juga bisa menghancurkan material-material keras seperti batu besar dengan breaker ekskavator. Breaker ekskavator ini adalah merupakan salah satu jenis ekskavator yang digunakan untuk melakukan beberapa tugas berat, yaitu menghancurkan material-material keras. Alat berat satu ini dibuat dan dirancang dengan attachment yang berfungsi untuk memecah batu, aspal, beton, serta material-material keras lainnya. Breaker ekskavator dibekali dengan kepala pukul yang digerakkan oleh sistem hidrolik. Alat berat ini sangat ideal dan berguna bagi manusia untuk melakukan beberapa pekerjaan, dan saat yang paling umum ditemui ketika breaker ekskavator bekerja, yaitu ketika mereka melakukan tugas penghancuran jalan beserta beton keras dan batu besar. Melihat video sebelumnya, pengeboran tanah dilakukan. Lubang mulai dipasang besi bulat, pengecoran, dan dilas. Nah, kelihatan kan kira-kira seperti itulah ekstrimnya tanjakan si Tinjau Lawu ini, tepatnya di Panorama 1. Bahkan di sana bekas bannya pun ada.
Ngeri, ngeri, ngeri. Sedikit lagi hampir kena sama pagar yang di ujung itu. Bahkan tadi truk bak yang isinya kosong meminggir ke kiri, sempat slip dikit walaupun nggak hujan. Biasanya kan kalau slip itu di hujan-hujan. Nah, seperti yang saya bilang tadi sih, ini salah satu kemiringan 45 derajat di lintas si Tinjau Lawi ini, tepatnya di Panorama 1. Di sini dilalui sama mobil-mobil gede. Jadi kepada teman-teman semua ataupun Rusana Kasadonyo diharapkan kehati-hatiannya melintasi jalur ini. Bahkan tadi kita sudah nerbangin drone. Kita pun juga sudah melihat update-nya flyover si Tinjau Lawi tahap 1 ini, tahap pertama, dan terlihat ada alat dozer yang lagi mendorong tanah. Yo. Bahkan tadi ekskavator di dalam sungai, dan juga satu lagi tadi ada beberapa backisting juga yang sudah dipasang di dalam. Apakah bikin apa namanya, kantor ataupun lain-lainnya, ya kan. Dan juga di video sebelumnya kita melihat pengeboran tanah borpel, dan tadi juga sudah dicor dan dimasukkan besi apa sih namanya ya, besi bulat itu ke dalam tanah. Bahkan sudah dicor, dan tadi lagi ada pengelasan juga. Borpel, alat borpel yang di sebelah kiri, dan alat kren yang di sebelah kanan yang lagi bekerja sama. Mudah-mudahan cepat kelar dan kita bisa menikmati flyover si Tinjau Lawi ini. Apalagi daerah perbukitan dan lurah juga, dingin suasananya, apa nggak indah tuh kita melewati flyover si Tinjau Lawi ini. Ya bisa dibilang hampir sama lah sama Kilo 9 ya kan. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak telah ngikutin video saya pada hari ini di tanggal 13, tepatnya di hari Jumat bulan Juni 2025. Dan sekarang udah kelihatan tuh panasnya sangat nembak sekali, dan sekarang udah sore. Kita mau balik lagi ke Pariaman. Kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.